Bab 720. Tanggung jawab. Perebutan kekuasaan secara paksa berakhir dengan kematian Master Tong Xuan, Zhen Yi, Taoist Qing Yang dan yang lainnya. Sekte Han Yue telah kembali. Semuanya perlu kembali ke jalurnya. Seperti Andreas Yang, Master Daoxuan dan yang lainnya. Mereka berangkat untuk memulihkan ketertiban dan stabilitas Sekte Han Yue di masa lalu. Semuanya berjalan dengan tertib. Langit malam, bintang-bintang pecah seperti debu. Di puncak Gadis Giok, Harley Ye berdiri di sana dengan tenang, menatap langit utara yang berbintang. Dengan kelembutan di matanya, "Guru, Sekte Han Yue telah kembali. Apakah kamu melihatnya di sana?" Tidak tahu kapan angin sepoi-sepoi datang, dan Lensi muncul di sampingnya, meraih lengannya, menyandarkan pipinya di bahunya, dan berbisik, "Apakah kamu sedang memikirkan kakakku?" "Ya." Harley Ye tersenyum. Tersenyum dengan sedikit lelah. Suatu waktu, dia pernah berpikiran untuk pergi ke Beichu untuk menemui Fen Sichu. Tapi, dia tahu bahwa, sebagai panglima tertinggi dari 3 pasukan, dia tidak punya waktu untuk itu. Kekuatan kuat dan kuno seperti dinasti Dewa Pembunuh, klan hantu, darah, dan sihir telah lahir satu demi satu. Semuanya mengincar sudut dinasti Dacu. Dia perlu mengumpulkan kekuatan untuk menyatukan Nanchu dalam perhitungan untuk menghadapi perubahan yang dibawa oleh banyak kekuatan kuat ini setiap saat. "Aku mengerti." Lensi berbisik pelan, dan melihat langit berbintang utara dari kejauhan. Setelah mengalami hidup dan mati, dia dapat melihat dengan jelas. Dia mungkin dapat pergi ke Beichu untuk menemui kakaknya. Tetapi dia juga tahu bahwa pertempuran yang menentukan di Nanchu dapat pecah kapan saja. Dan Harley Ye membutuhkannya. Sekte Yan Huang juga membutuhkan tingkat alam langit semu. Yang disebut perang itu terlalu kejam. Meskipun kekuatannya kecil, kadang-kadang, dia mungkin bisa mengendalikan keberhasilan atau kegagalan perang ini. Oleh karena itu, apakah itu Harley Ye ataupun Lensi, mereka semua ingin menyatukan Nanchu dalam waktu sesingkat mungkin. Sampai mereka memiliki modal untuk melawan kekuatan kuno itu, mereka bisa pergi ke Beichu tanpa beban. Tidak tahu sejak kapan, Lensi tertidur meringkuk di pelukan Harley Ye. Harley Ye mengangkat tangannya sedikit, dan menggunakan kekuatan lembut untuk mengirim Lensi ke loteng. Dan dia masih menatap langit berbintang utara. Tak lama kemudian, Andreas yang datang, membawa 2 kendi berisi arwah. "Paman Guru Sekte." Harley Ye membungkuk hormat. "Kamu bisa memanggilku Paman saja. Kamu tidak perlu membawa kata Guru Sekte." Andreas yang tersenyum dan menyerahkan pot berisi roh kepada Harley Ye sambil tersenyum. "Tetua Agung telah berlalu dengan suara bulat. Dan kamu akan menjadi instruktur generasi ke-9 dari Sekte Han Yue." "Paman Guru Sekte, aku tidak bisa melakukannya," kata Harley Ye buru-buru. "Apa yang diinginkan orang dan apa yang diharapkan semua orang. Jangan menolak." Andreas yang melambaikan tangannya dan tersenyum. "Kami semua sudah tua, dan dinasti Dacu hari ini sudah ada di eramu. Kami orang tua, akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Tetapi, sudah ditentukan." Andreas yang langsung memotong kata-kata Harley Ye, menepuk pelan bahu Harley Ye, dan berkata sambil tersenyum, "Bersiaplah. Dewan Tetua dan Tetua Agung akan memahkotaimu dengan semua perhatian Sekte Han Yue." Jadi, lebih baik Harley Ye menurut. Harley Ye menarik napas dalam-dalam, merasa bahunya tiba-tiba menjadi lebih berat. "Kamu sedang memikirkan Fancy."
Di sini, Andreas yang menyesap anggur dan, seperti Harley, memandang langit berbintang di utara. Paman, ada beberapa hal yang sebelumnya tidak mengerti. Tetapi sekarang aku mengerti. Harley memandang langit berbintang dan berkata dengan acuh tak acuh. Hidup itu hidup. Apakah itu dewa atau manusia awam? Akan ada saat-saat ketika diri kita tidak dapat menahan diri. Memikul semacam tanggung jawab. Harus mengambil hidup untuk bertanggung jawab. Negara mungkin tidak sebanding dengan keindahan. Tetapi tanggung jawab lebih besar dari dunia. Kejutan semacam ini tidak mengacu pada kekuatan. Tetapi dunia yang tidak dapat dipahami orang biasa. Andreas yang tersenyum lembut. Pikiran kaisar bukanlah dunia. Tetapi orang biasa. Apa yang mereka tanggung bukanlah kemuliaan. Tetapi tanggung jawab untuk melindungi mereka dengan nyawa mereka. Harley terdiam. Tetapi matanya tidak meninggalkan langit berbintang utara. Dia bukan seorang kaisar. Tetapi dia memikul tanggung jawab. Tanggung jawab ini ditakdirkan untuk membuatnya tidak dapat membantu dirinya sendiri. Ditakdirkan untuk mencegahnya untuk menemui Fancy Chu. Mereka berdua tidak berbicara lagi. Mereka meminum minuman mereka dengan tenang. Pada titik tertentu, Harley, yang sedang minum dengan tenang, sedikit mengernyit, mengangkat wajahnya tanpa sadar, dan menyipitkan mata ke arah langit berbintang. Siapa yang sedang mengintip negeri ini? Sambil bergumam pelan, mata keabadian 6 jalan juga perlahan terbuka, menatap langit luas berbintang. Karena sesaat, ia seolah melihat sepasang murid yang sakti mengintip dinasti Dacu. Dan dia bahkan bisa merasakan keserakahan dan haus darah di mata itu. Apa yang kamu katakan? Andreas yang masih minum, tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk menatapnya ketika dia mendengar bisikannya. Paman, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh? Harley masih menatap langit berbintang. Untuk beberapa alasan, melihat langit berbintang hari ini, hatinya bergetar. Itu adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Ada yang berbeda. Andreas yang mengangkat alisnya dan melirik langit berbintang. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Jadi dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Itu mungkin kesalahanku. Harley tersenyum. Tetapi dengan senyuman. Seutas darah hitam mengalir dari sudut mata kirinya dan meluncur ke pipinya. Melihat ini, Andreas yang tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Harley dengan cemas. Harley, kamu hanya cedera kecil. Harley dengan lembut menyeka darah dari wajahnya. Tersenyum sangat santai. Kamu terlalu lelah. Istirahatlah yang baik. Andreas yang menepuk bahu Harley dengan ringan. Beristirahatlah. Jangan terlalu mengada-ada. Pergi dan istirahat. Aku akan memahkotaimu besok. Karena itu, Andreas yang sudah bangun dan berjalan menuruni gunung. Tetapi alisnya berkerut saat dia turun selangkah demi selangkah. Karena dia tahu bahwa Harley menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah Andreas yang pergi, Harley tiba-tiba menutup mata kirinya. Karena darah dari mata kirinya masih mengalir. Dan terus mengalir di celah di antara jari-jarinya. Ekspresinya sangat menyakitkan. Dia merasa seperti ditusuk jarum di sekujur tubuhnya. Dan senandung lautan kesadaran membuatnya menjadi sedikit bingung dalam sekejap. Dan dia bahkan tidak bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan. Wow, tidak tahu sejak kapan. Dia mengerang. Dan seluruh orangnya pingsan di bawah batu. Malam telah menjadi sunyi pada saat ini. Dan kesunyian itu menakutkan. Di bawah langit berbintang,
Seorang pria berbaju hitam dengan topeng di wajahnya berdiri di puncak gunung. Seperti monumen yang tidak akan pernah runtuh. Dia sangat aneh. Tubuhnya tampak tersembunyi. Dan dia juga menatap langit berbintang yang luas. Meskipun topeng menutupi wajahnya, dia samar-samar bisa melihat warna rasa sakit di matanya. Dalam warna rasa sakit, masih ada sedikit kebingungan, perubahan dan kelelahan. Tidak tahu kapan, dia tanpa sadar mengangkat telapak tangannya dan menutupi mata kanannya. Di bawah cahaya bintang dan cahaya bulan, dia samar-samar bisa melihat darah hitam mengalir di antara jari-jarinya. Lihatlah apa yang harus kamu lihat. Jangan lihat yang seharusnya tidak boleh dilihat. Antara langit dan bumi, sepertinya ada suara yang sangat halus. Suaranya sangat tua, tapi itu lucu. Mata keabadian 6 jalan. Lelucon seperti apa ini? Bersambung. Bab 721. Instruktur Sekte Heng Yue. Keesokan harinya, sebelum fajar, para murid dan tetua Sekte Heng Yue mengenakan jubah master baru. Kalau dilihat sekilas, penuh dengan bayangan manusia, seperti sungai, berkumpul menuju aula Sekte Heng Yue. Bukan hanya gerbang dalam murid dan tetua, tetapi juga para murid dan tetua dari gerbang luar juga datang. Hari ini adalah hari besar. Upacara penobatan instruktur ke-9 Sekte Heng Yue. Pada saat ini, 2 baris tetua berdiri di kedua sisi tangga 999 dari tangga yang mulia Sekte Heng Yue. Di bawah perhatian semua orang, Harley Ye, mengenakan jubah master, perlahan-lahan menaiki tangga. Dia tinggi dan tegap, dan langkahnya mantap dengan temperamen kerajaan. Melihat Harley Ye, para murid dan tetua di kedua sisi Yunji, mereka semua menunjukkan emosi. Setahun yang lalu, Harley Ye di mata mereka hanyalah murid magang alam Ningki di gerbang luar Sekte Heng Yue. Setahun kemudian, Harley Ye akan menjadi instruktur Sekte Heng Yue. Dan mata yang menghina berubah menjadi kagum pada saat ini. Kekuatan tempur, wibawa, dan kemuliaan membuat mereka harus melihat ke atas. Perbedaan antara langit dan bumi seperti itu membuat semua orang merasakan perasaan yang tidak nyata. Ini baru 1 tahun. Rasanya seperti seumur hidup. Baru setahun, dan dinasti telah jatuh. Ini membumbung tinggi. Di sisi tangga awan, Harley situ menghela nafas. Secara visual, dia sudah menjadi instruktur. Kita akhirnya bisa tenang. Di samping, Brady menyentuh dagunya dengan sungguh-sungguh. Tahukah kamu, sepanjang jalan, satu-satunya orang yang kalah darinya adalah aku. Yunandi Xie menggelengkan kepalanya, dan kemudian tidak lupa untuk mengusap rambutnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka memandangnya seperti orang bodoh. Bukankah ini soal pertandingan murid luar? Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan ini. Lihat dirimu. Kalian semua adalah murid Sekte Heng Yue. Kenapa kamu menjadi gelisah seperti ini? Suara berbisik. Yunandi Xie tampak tidak setuju. Merapikan pakaiannya. Tetapi kebanggaan ibunya masih ada di wajahnya. Akan lebih baik berpura-pura untuk tidak tahu, agar bisa hidup tentram. Kamu masih sangat populer. Di sampingnya, Kelly Ki menatap Harley Ye dengan tenang. Dengan tatapan rumit di matanya yang indah dan sudut mulutnya yang mencela diri sendiri. Dia sombong pada waktu itu. Mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa murid yang dia benci akan memiliki prestasi seperti itu. Wow, sangat tampan. Di samping, Reina Ye sedikit gila.
menatap matanya yang indah dengan riak. Tidak hanya dia. Banyak murid perempuan Sekte Heng Yue memiliki ekspresi ini. Pahlawan menyukai wanita cantik, dan wanita cantik juga menyukai pahlawan. Ditambah Harley Ye, pahlawan yang tak tertandingi. Di sini, di depan aula di ujung tangga awan, melihat Harley Ye berjalan selangkah demi selangkah, banyak orang tua juga menghela nafas dengan emosional. Melihatnya mengingatkanku padamu saat itu. Semua orang memandang Andreas yang ada di samping. Aku sudah tua. Andreas yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Tetapi melihat Harley Ye, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan masa lalunya? Ketika dia sekuat Harley Ye, juga sama menariknya dengan Harley Ye. Momen itu terasa seperti mimpi. Ya, sudah tua. Semua orang tertawa, membelai janggut mereka, dan tertawa sangat bebas. Ini adalah era mereka. Harley Ye-ku, di samping. Lancy tersenyum manis. Matanya kabur dan terpesona. Kakak, bisakah kamu melihatnya? Sambil tersenyum, Lancy melihat ke arah kekosongan di utara. Memiliki penampilan seorang kaisar pada usia seperti itu. Dan proses penyatuan dinasti Dacu sudah dekat. Di samping, leluhur Sekte Langit dengan ringan membelai janggutnya dan tersenyum sangat bersyukur. Kita akan menyaksikan kebangkitan seorang kaisar selangkah demi selangkah. Jalvin Zong juga tertawa. Meli, jangan hanya melihatnya. Lihat aku juga. Di sini. Long Yi memandang Meli murung dengan senyum bodoh. Perlu disebutkan bahwa kepalanya yang botak bukanlah kilau biasa. Pergi. Meli murung memelototi orang ini dengan garis hitam di wajahnya. Terutama ketika dia melihat Long Yi dengan wajah Herman Lu. Dia memiliki lebih dari satu dorongan untuk ingin membunuh pria tak tahu malu ini di tempat. Cantik, aku menyukaimu. Jadilah istriku. Di sini. Long Wu menyentuh kepalanya yang botak dan menatap seorang wanita berbaju putih dengan tatapan narsis. Perlu disebutkan bahwa kepalanya yang botak bahkan lebih terang daripada kepala Long Yi. Seperti bola lampu. Melihat wanita berpakaian putih itu. Dan jika diperhatikan lebih dekat, bukankah itu Nalendra Dongfang, penguasa puncak spirit? Apakah kamu sakit? Nalendra Dongfang menatap Long Wu dengan tegas. Sejak Long Wu yang berkepala botak muncul entah dari mana, dia tidak bisa mendengar kata-katanya selama kurang dari 800 tahun. Aku tidak sakit. Aku besar di bawahku. Aku pergi. Saudara muda Heng Tian, ayo kalahkan dia. Di sini. Sekte Heng Yue melirik ke jalan Long Yi dan Long Wu yang tak tahu malu. Para pahlawan melihat hal yang sama. Yang mulia Heng Tian dan yang lainnya mengelus jenggot mereka dengan sungguh-sungguh. Untuk beberapa alasan. Melihat dua kepala botak bergoyang ke depan dan ke belakang. Telapak tangan mereka terasa gatal yang tidak dapat dijelaskan. Jika bukan karena aula penobatan hari ini, mereka dari awal akan memukulinya. Sementara beberapa orang berbicara omong kosong. Harley Ye sudah berjalan selangkah demi selangkah. Melihat ini, semua orang menarik napas dalam-dalam dan menjadi serius. Ini adalah momen yang khusyuk dan bermartabat. Hormat guru leluhur, paman guru. Harley Ye berlutut dengan satu lutut di tanah. Harley Ye, murid Sekte Heng Yue. Sebagai instruktur generasi ke-8 dari Sekte Heng Yue, aku akan mewariskan instruktur Sekte Heng Yue. Mulai hari ini dan seterusnya. Kamu adalah generasi ke-9 instruktur Sekte Heng Yue. Aku berharap kamu akan mematuhi jalan sendiri dan tidak pernah melupakan aspirasi asli kamu.
dan meneruskan Sekte Han Yue untuk memenuhi keinginan lama Sekte Han Yue, yaitu menyatukan dinasti Chu yang agung dari semua generasi. Saat suara Andreas yang nyaring dan kuat dan agung terus bergema di antara langit dan bumi, seberkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi tanda cahaya ilahi, bergantung di depan Harley. Murid akan menuruti perintah. Harley menarik napas dalam-dalam dan memegang token di kedua tangan. Baik. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan dari pintu sebelah. Kemudian, suara seperti itu terhubung, membentuk gelombang laut. Satu gelombang membanjiri yang lain, dan suara itu mengguncang dunia. Dapat dilihat bahwa suasana hati semua orang bersemangat pada saat ini, dan darah mereka mendidih. Melihat Harley, mereka melihat masa depan yang cerah. Pemuda yang telah menciptakan keajaiban lebih dari sekali akan membawa mereka ke masa depan cemerlang. Apa yang diinginkan orang? Apa yang diharapkan semua orang? Melihat orang-orang yang mengangkat tangan dan berteriak, Andreas Yang, Sekte Han Yue, leluhur Sekte Langit. Mereka semua mengambil napas dalam-dalam. Ekspresi sekelompok orang tua pada saat ini lebih muda. Adegan selanjutnya sangat meriah. Merayakan instruktur Sekte Han Yue lagi. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia merayakannya. Di mana-mana penuh dengan jamuan makan, dan aroma anggur meresap kemana-mana. Suasananya sangat meriah. Namun, tidak semua orang tulus seperti yang terlihat. Di antara orang-orang yang hadir, ada juga beberapa orang yang masing-masing memiliki kebencian, dan cahaya redup melintas di matanya lebih dari sekali. Orang-orang ini, tentu saja, adalah orang dalam dari kekuatan utama Nanchu di Sekte Han Yue. Dalam 2 hari terakhir, Sekte Han Yue telah membuat langkah besar. Ini adalah berita mengejutkan. Jika ada berita yang keluar, itu akan mengejutkan dinasti Dachu. Tentu saja, yang mereka khawatirkan adalah informasi itu tidak dapat dikirim. Untuk ini, Harley dan yang lainnya membuat pengaturan yang cermat jauh sebelum mereka merebut kembali Sekte Han Yue, yang mencakup formasi batas wilayah Sekte Han Yue. Apakah vegetarian? Tentu saja tidak. Formasi batas wilayah seperti itu, apalagi manusia, bahkan tidak bisa mengirimkan transmisi suara bersambung. Bab 722. Tindakan yang besar. Pada malam hari, perjamuan berlanjut. Tetapi Harley dan yang lainnya sudah berkumpul di aula Sekte Han Yue. Pada saat ini, peta 9 negara langit misteri, yang berkali-kali lebih kecil, tergantung secara vertikal di aula. Dan di depan peta 9 negara langit misteri, ada ratusan sosok, yaitu Sekte Han Yue 9 leluhur agung. Tetua Agung, Andreas yang mereka, leluhur Sekte Langit, lakukan. Kedua orang itu, Samuel Gu dan Master Wuya, yang takut dunia tidak akan berada dalam kekacauan, berteriak di awal pertemuan. Kekuatan kita saat ini sudah cukup. Kekuatan apapun di Nanchu telah dimusnahkan. Masih jauh dari cukup. Harley menarik napas dalam-dalam. Tetap saja kalimat itu. Tujuan kami bukan hanya Zheng Yang dan Sekte Qing Yun, tetapi seluruh Nanchu dan dinasti Dachu. Jika ada perang, kami akan merespons secara alami. Tetapi perang frontal skala besar akan menghabiskan kekuatan hidup kita, yang merupakan pilihan terakhir. Artinya adalah bermain yin. Samuel Gu dan Master Wuya cemberut. Inilah keuntungan kita, Harley berkata.
Sekarang dunia luar tidak tahu bahwa kita telah kembali ke Sekte Heng Yue. Dan terlebih lagi tidak tahu bahwa Sekte Yan Huang dan Sekte Heng Yue telah bertarung. Pertama, keuntungan ini akan menjadi kedok bagi kita untuk melakukan banyak hal. Bagaimana caranya? Katakan saja. Pertama, aku akan memanggil semua murid dan tetuaku di luar Sekte Heng Yue. Tidak ada yang bisa keluar dari sekte. Kekuatan lain yang telah ditempatkan di dalam Sekte Heng Yue semuanya terisolasi. Dan tidak perlu membunuh mereka. Itu akan sangat berguna di masa depan. Kedua, 9 aula Sekte Heng Yue benar-benar tertutup. Ketiga, istirahat dan memulihkan diri. Para murid dan tetua yang disiksa oleh Zhen Yi dengan segel mantra. Basis kultivasinya terhenti. Bagikan pil obat dan mereka perlu meningkatkan kultivasi mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Ketiga, masih hal yang biasa. Menggabungkan vertikal dan horizontal. Mengatakan ini, Harley Ye mulai menunjuk terus-menerus pada peta 9 negara langit misteri. Sekarang keluarga Qi di Xinjiang Selatan telah dihancurkan. Dan keluarga Situ di dinasti Su Barat telah dihancurkan. Keluarga Situ dan keluarga Xinjiang Selatan telah mencapai aliansi. Tujuan selanjutnya adalah menghancurkan keluarga Wang daerah Sungai Utara. Bersatu dengan keluarga Sangguan daerah Gunung Timur. Selain itu, ada banyak keluarga kuat seperti keluarga Dongfang, keluarga Beichen, dan keluarga Simen. Untuk memenangkan sebanyak mungkin dan menyatukan semua kekuatan yang dapat disatukan. Aku kenal dengan keluarga Dongfang. Dan cabang ke-9 telah membantu mereka lebih dari sekali. Aku percaya itu bukan masalah besar. Kata Francisco Xiao. Aku akan pergi ke keluarga Beichen. Sekte Heng Yue dengan ringan membelai janggutnya dan berkata, aku memiliki banyak koneksi dengan keluarga ini. Dan sekarang situasi di Nanchu berubah dengan cepat. Aku yakin mereka akan menilai situasinya. Bukan masalah besar. Keluarga Simen biarkan aku yang mengurusnya. Yang Mulia Heng Tian menghela nafas. Meskipun aku sangat enggan untuk kembali ke tempat yang menyedihkan itu. Itu semua di masa lalu. Setidaknya itu masih akarku. Selanjutnya, orang-orang di aula terus mengundang orang secara otomatis. Sekte Heng Yue berada di peringkat di antara 3 sekte Nanchu. Dan para tetua sekte memiliki ikatan dengan banyak keluarga bangsawan. Dari keluarga besar hingga keluarga kuat. Hingga keluarga kecil kelas 3. Akan ada orang di sana. Mungkin ada semacam pemahaman diam-diam di antara orang-orang di aula. Meskipun banyak orang memiliki ikatan dengan keluarga Sangguan daerah Gunung Timur. Tetapi tidak ada yang maju. Karena keluarga ini, Harley Ye adalah paling tepat. Keluarga Sangguan, daerah Gunung Timur. Aku akan pergi. Kedua belah pihak diam-diam setuju. Dan Harley Ye tentu saja tidak memberontak. Kamu bilang, apakah mungkin untuk menarik kota Dancheng masuk? Jalvin Zong dengan lembut membelai janggutnya. Kota Dancheng. Mendengar dua kata ini, cahaya ilahi yang tajam berkedip di mata semua orang. Dan mata mereka tertuju pada Harley Ye tanpa kecuali. Meskipun mereka tidak hadir dalam pertempuran antara Harley Ye dan Zhen Yi. Mereka tahu banyak hal. Untuk melindungi Harley Ye. Yang tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran dinasti Dacu penguasa kota Dancheng. Lewi dan bahkan terlibat. Mungkin. Ini adalah sinyal bahwa kota Dancheng akan menghancurkan aturan kota yang sudah lama ada untuk Harley Ye. Kamu bisa memperjuangkannya. Leluhur Sekte Langit memandang Harley Ye dan tersenyum. Kamu adalah Dewa Pil.
dan kota Danceng masih sangat menghargainya. Kota Danceng menarik, dan dengan daya tarik mereka, itu adalah dorongan nyata. Ketika aku kembali dari keluarga bangsawan Sangguan, aku akan pergi ke kota Danceng. Harley mengangguk ringan. Betapa bijaksananya dia. Dia secara alami tahu arti keberadaan kota Danceng. Menurutmu, haruskah kita mulai menghubungi beberapa pasukan di Beichu sekarang? Leluhur keluarga Su menyentuh dagunya. Seperti keluarga bangsawan Haotian, keluarga bangsawan Beihai, Istana Tanabata, kota penempa pedang, keluarga bangsawan Suantian. Kudengar mereka semua membantu setelah perang. Begitu kata-kata ini keluar, leluhur Sekte Langit dan Jelvin Zong, mereka melirik leluhur keluarga Su dan mengedipkannya. Melihat semua orang seperti ini, leluhur keluarga Su tiba-tiba mengerti. Dan dia menyesal menyebut hubungan keluarga bangsawan Haotian. Keluarga ini selalu sangat kontradiktif di hati Harley. Lihat mulutku yang bau. Leluhur keluarga Su menepuk mulutnya. Senior tidak harus seperti ini. Harley menarik napas dalam-dalam. Apa yang harus dihadapi selalu dihadapi. Tetapi ini akan dibahas nanti. Lagi pula, Nanchu dan Beichu terlalu jauh. Keluarga bangsawan Haotian, aku akan pergi. Tetapi premisnya adalah bahwa setelah kita benar-benar dapat mengendalikan situasi di Nanchu, ada juga kota penempa pedang. Pergi dan segera hubungi Sekte Yan Huang, sehingga kami dapat mempersiapkan perjalanan kami ke Beichu segera mungkin. Baik, semuanya. Kita tidak punya banyak waktu, jadi kita harus bergegas. Harley memandang orang-orang yang hadir. Aku punya firasat buruk bahwa dinasti Dachu akan jatuh ke dalam perkelahian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam waktu dekat. Musuh yang akan kita hadapi mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dan sebelum mereka sepenuhnya kembali, kita harus mengumpulkan kekuatan paling kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Pernyataan Harley membuat semua orang yang hadir tenggelam. Mereka semua orang tua. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar arti kata-kata Harley? Kini dinasti Dewa Pembunuh, klan hantu dan klan darah telah memulai aktivitasnya. Seperti dunia iblis, klan bertuah, dunia bawah, Suaka Yinming, klan siluman dan klan jiwa juga sudah bergerak. Kekuatan kuno dan kuat ini tidak sesederhana yang mereka katakan. Mereka semua adalah musuh dari era dinasti Dachu dari 9 kaisar. Meskipun kekuatan mereka tidak sekuat di masa lalu, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Mungkin, sampai sekarang, tidak ada yang mengerti mengapa Harley begitu berhati-hati. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk benar-benar menekan lawan, dia masih tidak berani bertarung secara langsung. Karena ini adalah perang dan itu akan menjadi gesekan. Karena ini adalah perang perubahan mendadak. Jika ingin menstabilkan pijakan di dunia yang kacau, kamu tidak hanya membutuhkan rongga darah, tetapi pasukan kultivator yang mampu mengendalikan situasi secara keseluruhan. Ayo bergerak. Francisco Xiao adalah orang pertama yang berjalan keluar dari aula utama Sekte Heng Yue. Yang lain, seperti Sekte Heng Yue dan Yang Mulis Heng Tian, juga berjalan keluar dari aula satu demi satu dan bertindak sesuai dengan keluarga yang ditugaskan sebelumnya. Adapun Qilian Zong dan Liko Zong, mereka juga terpisah. Tugasnya adalah memimpin pasukan untuk menghancurkan keluarga Wang di daerah Sungai Utara dengan guntur. Dan Sekte Heng Yue masih merupakan leluhur dari leluhur Sekte Langit, Jelvin Zong dan Sekte Heng Yue. Sebaliknya, Cantika,
yang baru saja tiba dari kota kuno Qianqiu. Diundang oleh Master Pavilion dari Jaringan Intelijen Umum Sekte Heng Yue sebelum memasuki aula utama Hongchen. Cantika mengontrol seluruh jaringan intelijen Sekte Yan Huang dan jaringan intelijen Sekte Heng Yue. Keduanya adalah mata Sekte Yan Huang dan Sekte Heng Yue. Jika dikombinasikan bersama, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Setelah semua orang pergi, Harley masih berdiri di depan peta 9 negara langit misteri. Setiap sungai dan setiap gunung di atasnya dibawa ke lautan kesadaran olehnya. Biarkan aku ikut denganmu. Lancy mengerucutkan bibirnya dan menatap Harley. Apa kamu takut aku akan main-main dengan wanita di luar? Harley tersenyum kecil, masih menatap peta 9 negara langit misteri. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki. Lancy menggertakkan giginya. Aku hanya takut melihat bayangan kamu meninggalkanku. Mendengar ini, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan menggaruk ujung hidung Lancy dengan ringan. Bodoh. Aku bukan pergi untuk berperang. Harley-mu tidak akan mati semudah itu. Bersambung.